seperti apa sih pembicaraan di Mekah umroh kemarin yang sampai pada akhirnya membuat Lesti mau mencabut laporan? Ya sebenarnya kalau mencabut laporan memang kemauannya Lesti dari sebelumnya. Ya artinya dia ini nggak mau, seandainya dia bilang cerai, dia nggak mau ribut sih, nggak mau sampai ke tahapan yang ini. Mungkin karena kemarin itu ledakan sangat dahsyat, sehingga begitu ada yang wah ini harus dilaporkan, ya kemudian dia lapor. Tapi abis itu ya kelihatan dia memang tipikal orang aduh capek nih kan, nggak kelar nih, terus dia mau kayaknya sih memang dari awal sebelum berangkat juga dia maunya itu baik-baik gitu, tanpa ada harus yang di penjara walaupun pisah. Itu keinginan dia waktu berangkat, dan sampai mau pulang masih juga dia begitu. Saya biarin karena dia mau masih, ya tiket anaknya itu namanya Bilar. Ya kan kayak saya Muhammad Sidki Sugandi, tulis di tiketnya Sugandi, strip Muhammad Sidki. Anak saya Abdul Aziz, tapi tulisannya Subki, strip Muhammad Abdul Aziz. Malah nama dia di belakangnya, dia kan nama belakang itu jadi di depan malahan. Jadi di depannya itu malah nama, dan nama anaknya itu di tiket tercetak Bilar. Mungkin itu juga yang menjadikan iya kalau anak gue keluar negeri dipanggilnya Bilar Ahmad Fatih. Ya kan itu mungkin ya saya lihat karena dia dari kemarin ngomong walaupun gimana dia nggak mau gitu nanti jejak digital waktu anaknya lagi sekolah SMA gitu ada searching gitu orang-orang begitu dilihat bapaknya pernah pakai baju oranye, kayaknya itu yang saya lihat dia sangat berat gitu. Sementara kan ada ketakutan ya kan kalau begini gimana, kalau begini pokoknya udah bingung, takut, kasihan, semua campur jadi satu. Kalau yang kita juga udah misalnya dari awal dia mencabut, ya berarti bohong dong berita-berita kayak apa yang dia laporkan gitu kan. Karena kan selama kalau saya lihat infotainment sih termasuk Bilarnya saya telepon nggak seperti itu katanya keadaan, tidak seperti, tapi buktinya ada gitu kan, bukti CCTV, bukti apa. Nah, jadi kalau dicabut dari awal kan jadi seolah-olah membenarkan memang tidak terjadi apa-apa. Kalau dicabut setelah itu berarti dia pakai baju oranye dan wasit, itu kan sesuatu yang saya juga nggak sanggup ya berada di dalam posisi yang seperti itu. Mungkin orang tuanya masih sangat berasa banget gitu kan, berasa banget dia yang ngegedein, yang ini nggak pernah melakukan hal itu misalnya kepada anaknya. Sementara orang yang dititipin malah melakukan seperti itu. Pasti orang tua sih kemungkinan untuk rasa yang marah yang belum hilang ada. Ya mungkin Dede emang orangnya begitu gitu kan. Ya udahlah kita maafin aja, biarin nanti setelah ini biar. Malah ada kata yang saya dengar dari Dede, kita biarin serahin sama Allah. Ya istilahnya kita nih dalam hidup kan ada reward, ada punishment. Reward dari Allah, punishment dari Allah. Sebetulnya itu berat gitu ya. Kalau Allah yang udah menghukumkan ngeri. Tapi kayaknya dia udahlah biarin abis ini damai aja udah gitu. Kan maunya dia gitu. Ya kemudian ya mungkin semua orang berkomentar beragam ya. Ya orang yang tidak pada posisinya dia kan ya kemudian wah ini gimana ini harus dilawan. Iya mungkin, tapi mungkin dia juga kalau lagi ada di posisi itu dengan keterikatan yang sudah ada tidak segampang itu juga. Saya juga bilang kenapa dicabut misalnya saya bisa bilang begitu karena saya nggak berada di posisinya dia. Kalau berada di posisinya dia, ini ibu, ini bapak, ini suami, ini anak lagi digendong begini, melihat ketawanya aja kan pasti ada bayangan bapaknya yang sekarang lagi ngeringkuk misalnya gitu kan. Hal-hal itu saya pikir ya manusiawi orang berada dalam kegamangan ya. Sayang waktu saya kasih korma ajwa 7 sama dia suruh sholat istikharah, saya nggak tahu dia udah melakukan apa belum, karena kan kita 2 hari lebih cepat tuh dia kepulangan dari jadwal semestinya ya kan? Ustaz tadi kan sempat bilang bahwa dia mengatakan ya udah berserah sama Allah. Apakah juga ada menjurus ke perpisahan nggak ketika awal? Kalau awal ya begitu. Karena kan takut dia, ya kan? Takut kalau bersatu lagi dia nggak percaya gitu kan.
dia merasa nggak aman gitu kan. Saya juga nyampein tadi bahwa ini perempuan handepun dia sudah ditalak, ya. Kan dia tinggal di rumah suaminya sebetulnya. Kalau aman, supaya nanti misalnya suaminya lagi masak, lagi nyuci sendiri, istrinya lihat kasihan. Atau sih dia ngeliat istrinya akhirnya rujuk. Kalau Islam kan sebetulnya kalau masalahnya masalah yang biasa itu supaya mereka timbul rasa kasihan kemudian rujuk. Cuman ini kan masalahnya kekerasan yang diterima sama dia kan pasti ada ketakutan berdekatan dengan kayak macam ada trauma kan, sehingga dalam hentakan yang pertama itu ya, bahkan sampai pulang ya dia sih bilangnya bisa gitu kan, dia sih bilangnya gitu nggak apa-apa, tapi dia mau baik-baik yang saya dengar. Terungkap ya, terucap ya Ustaz ketika itu iya, dari awal ya, dari awal saya bilang aduh saya nggak kuat ya, kayak kita lah kena api nggak akan ada orang bilang ntar besok saya cobain lagi tuh api, saya pegang panas saya pegang nggak, pasti wah saya kapok kena api lagi ya kan, itu sesuatu yang wajar. Tapi kan dalam mungkin pas dia di sana ibadah segala macam, dia tipikal orang yang nggak mau biarin. Sebetulnya dia bisa ngunci, udah di situ dia dia kan oh biarlah nanti pun tinggal masyarakat lah, dia kan setelah itu menilai gitu kan, yang penting saya mau menempuh jalan damai. Walaupun seandainya saya orang tuanya siapapun nggak setuju dengan itu ya dia bilang saya kan yang akan menjalani rumah tangga ini. Walaupun saya juga bilang sama dia ya saya juga nggak tahu suami Dede, saya tahu suami Dede dari dia. Ya kan dari awal kan itu semua orang tahu kan dari laporannya dia kan, sehingga kemudian kalau kita sih misalnya orang kejeblos tuh di situ banjir terus orang kecebur, kita kan ngomongin jangan lewat situ lagi, tadi ada 2 orang kejeblos, kita nggak akan mungkin nih kita orang luar gitu ya, ada orang kecebur pak lewat situ aja tuh tadi udah 2 orang kecebur, sampai tahu apa orang yang ketiga ya kan, setelah orang itu jatuh kan kita hati-hati menghindar kan gitu. Iya saya juga